Sahabat MKTV, bapak-bapak kembali dalam acara Beranda Bahagia Mewujudkan Hidup lebih bermakna. Pak, itulah kata Nabi, kenapa tidurnya orang alim lebih ditakuti oleh setan daripada sholatnya orang jahil. Yang tadi saya contohkan, Pak. Orang-orang berilmu lagi tidur, boleh jadi fisiknya tidur, tapi hatinya nyambung ke arsy-Nya Allah karena dia sedang berniat ibadah. Betul tidak, Pak? Bapak menjelang tidur, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tidur. Subhanallah, sepanjang tidur dicatat sedang membaca surat Yasin, walaupun boleh jadi karena ketiduran tidak selesai. Tapi Pak, orang jahil lagi sholat, orang blow on lagi sholat, sudah 2 rakaat dia masih bingung. Ini sholat duhur apa asar ya? Tadi saya bayangkan, sudah 2 rakaat masih pusing mikirin niat, Pak. Apalagi keistimewaan dari ikhlas nih, Pak. Bisa membuat amal kecil jadi besar, kata Imam Ali. Contoh, Bapak jam 5 sore pulang kerja. Sebelum mobil dimasukkan, istri Bapak bilang, Pak, ini Pak, ada penelpon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Asep di Muhammad Toha. Ras Ustaz. Kumaha Kang Asep? Mangga Kang, bade nambahkan? Iya, Pak Haji, abi teh Kang bahasa Indonesia, Kang. Oh, bahasa Indonesia. Ini semen Gresik nggak ngerti nih. Ini Pak, tentang ikhlas di dalam sholat. Begini, saya ada kejadian yang terus terang kita juga baru menemukan nih. Saya pengen nanya sama Pak Ustaz tentang pembacaan surat As-Sajdah, Ustaz. Setiap ada pembacaan surat As-Sajdah itu harus bersujud dulu sebelum melakukan sholat ruku sujud itu, Pak Ustaz. Iya. Jadi ada sujud dulu, sujud dulu, setelah itu berdiri lagi, baru ruku sujud lagi gitu. Nah itu satu. Jadi setelah ada kejadian itu, perasaan mau sholat dengan imam orang ini agak tidak ikhlas saya sendiri gitu, jadi malas lagi gitu, Ustaz. Nah ini mungkin ada keterangan yang lebih ini bisa membuat hati saya lebih tenang lagi untuk kembali beribadah gitu, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, Kang Asep. Memang kalau bapak-bapak yang pernah berangkat haji, mungkin ada biasanya Pak di Madinah atau di Mekah itu salah satu imam biasanya hari Jumat subuh itu membaca surat Sajadah. Artinya salah satu ayat yang di situ disunahkan sujud, Pak. Maka lucu sekali ini kejadiannya, Pak. Kata Fatabarakallahu ahsanul muhsinin, atau ayat-ayat yang diakhiri dengan wasjud waqtarib. Nah, itu kan ada yang lagi ruku aja, Pak. Padahal Allahu Akbar, imamnya sujud. Itu bisa terjadi kepanikan tuh, Pak, yang nggak ngerti. Loh, kok kamu sujud nih, salah ini kan ruku. Padahal ternyata dia yang salah. Harusnya sujud dulu. Memang sunnahnya begitu, Pak. Hanya saja sebaiknya kalau di Indonesia atau kita mau membawa ayat-ayat sajadah, sang imam lebih baik dikomunikasikan kepada makmum, wahai para makmum, salah satu rakaat saya akan membawa surat atau ayat sajadah. Jadi ketika itu tidak langsung ruku, saya akan sujud dulu, baru bangun lagi, melanjutkan ayat, atau kalau sudah selesai, kemudian ruku. Karena kalau dikomunikasikan jadi tahu, Pak. Betul tidak? Maklumlah kadang ini termasuk yang jarang kita amalkan, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada baiknya diingatkan. Saya pikir begitu, Kang Asep, ada bagusnya, dan memang itu disunahkannya begitu, Kang Asep. Jadi tidak ada yang salah. Hanya sebaiknya juga nanti imamnya dikomunikasikan kalau mau membawa ayat sajadah. Begitu ya. Sampai mana tadi Bapak-bapak? Tentang ikhlas ya Pak ya? Jadi inilah pentingnya Pak. Maka Bapak-bapak katanya nanti malam mau tidur ke kamar mandi, diajarkan doanya Pak. Ke kamar mandi pakai kaki apa? Ke kamar mandi pakai kaki kiri? Salah Pak. Kalau ke kamar mandi pakai kaki dua-duanya. Dahulukan yang kiri. Kalau pertanyaannya dahulukan yang mana? Dahulukan yang kiri. Memang Bapak mau engklek pakai kaki kiri aja. Baik. Artinya di kamar mandi diajarkan niatnya, tata caranya. Agar apa? Rasulullah menginginkan tidak hanya mandi, tidak hanya bebersih. Jadikan di kamar mandi juga ibadah. Maaf ya Pak ya, bukan persoalan jorok. Sampai mau mendatangi istri, kita niat ibadah kepada Allah.
Jangan hanya memenuhi kebutuhan biologis, niat ibadah kepada Allah. Subhanallah, kenikmatan dapat, ibadah dapat, dicatat pahala. Bahkan memegang tangan istri karena niat kepada Allah, megangnya saja sudah sodakoh, Pak. Apalagi dilanjutkan. Subhanallah. Karena ini pahala, sebaliknya bagi yang belum halal menjadi dosa. Nah inilah hebatnya Pak, niat, hebatnya agama kita. Coba amalan apa yang tidak diajarkan niat dan tata caranya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi oleh Rasulullah. Semuanya sudah diajarkan, tinggal kita mengamalkannya. Pak Mahfud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, mohon maaf ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang memang sedikit agak melenceng ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Mangga. Ya, mohon maaf sekali. Ini masalah tadi kebetulan Mahfud juga sempat mendengarkan adanya mengenai sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini kan menyangkut juga kebahagiaan kebersamaan umat kita ya. Masalahnya kan kalau adanya perbedaan dalam satu wilayah negara ya, itu kelihatannya mungkin agak gimana gitu ya untuk kebersamaan ini. Kan ini juga menyangkut juga kebahagiaan kita semua. Iya, jadi... Nah, kalau mungkin kebetulan Mahfud juga memang mempelajari ataupun pernah membaca mengenai apa itu yang disebut dengan ru'yat lokal ataupun ru'yat global ataupun juga ada yang hisab ya. Jadi kalau misalnya di suatu negara, katakanlah di Indonesia belum melihat hilal pada maghrib, tetapi di wilayah yang berada di sebelah barat Indonesia, katakanlah di Afrika sudah lihat hilal. Nah itu berarti ada yang menyatakan kalau kita secara umum bahwa Indonesia besok belum masuk tanggal 1 ya. Nah pertanyaannya itu gimana sikap kita gitu ya menyikapi hal tersebut. Kemudian juga kalau misalnya untuk hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, nah, menyangkut kebersamaan ini Mahfud punya satu usulan gitu. Kalau misalnya penerapan kalender yang sekarang dipakai itu secara umum itu kalender Masehi, gimana kalau misalnya pakai kalendernya itu disosialisasikan lebih itu adalah kalender hijriyahnya. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu pakai kalender hijriyahnya gitu ya. Itu kalau di koran-koran ataupun di MQTV menyebutkan tanggal misalnya ini hari ini tanggal sekian bertepatan dengan tanggal sekian hijriyah. Ya. Itu aja mungkin Kang. Baik, terima kasih Kang Mahfud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang semakin canggih, semakin modern, semakin pinter, semakin banyak perbedaan kita Pak ya. Kalau zaman dahulu Indonesia belum banyak kan, Lebaran sama. Sekarang sudah ada 4 ya Pak. Ada yang Kemis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Tahun depan boleh jadi sudah 7 Lebaran itu ya. Senin, Selasa, Rabu. Tapi baiklah, kita harus juga mengambil sikap yang bijak dengan segala perbedaan ini. Kalau saya pribadi ditanya, yang pertama saya akan bertanya kepada yang saya yakini. Satu, ya saya mempercayakan Majelis Ulama Indonesia adalah tokoh-tokoh ulama yang pasti sudah diamanahi ilmu untuk bisa memahami persoalan ini. Yang kedua, saya kadang ambil yang aman Pak, walituk milul iddata. Kalau engkau tidak bisa melihat ru'ya, hilal, maka sempurnakan bilangan. Sempurnakan bilangan di Islam salah satunya adalah dengan 30 hari. Nah, begitulah kira-kira. Menurut saya, kepada bapak-bapak, kepada semuanya saya anjurkan, satu, yakinilah kepada yang memang kemudian kita serahkan kepada ahlinya. Yang tadi pertama Pak, kalau kemudian kita bertanya soal jembatan harus kepada ahlinya, insinyur. Pada persoalan ru'yah ini serahkan pada kiai. Nah, maksud saya, marilah kita bersatu. Yang paling penting bagaimana nilai-nilai puasa itu kita amalkan, kita aplikasikan, jangan persoalan pada penentuan harinya. Betul tidak Pak? Penentuan harinya ribut, lebarannya kita Masya Allah terikat benar-benar pada materialisme. Bagaimana kita hedonis dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijak dengan perbedaan ini. Sahabat MQTV, jangan kemana-mana dulu, tetap standby di acara Beranda Bahagia Mewujudkan.